Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Beta Jafran, channel yang mengulas tentang pakan hidup yang dapat dibudidaya di dalam rumah. Dan di kali ini saya mau cerita ngalor ngidul lagi kayak kemarin ya teman-teman. Tapi di sini kita ngalor ngidulnya tentang fire shrimp ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang fire shrimp ini ya teman-teman. Fire shrimp ini adalah seperti sejenis udang ya, udang-udang tapi udang renik, tapi tidak kecil seperti artemia. Dia sama artemia itu bentuknya hampir sama ya. Dan di sini untuk menetaskan fire shrimp ini atau untuk membudidaya fire shrimp ini ada 3 cara teman-teman, dimana di sini saya akan coba jelaskan masing-masing ya bagaimana caranya. Nah, langsung aja saya akan coba kasih tahu buat teman-teman untuk menetaskan fire shrimp ini. Nah, cara yang pertama, teman-teman cukup menyiapkan wadah atau soliter, bisa juga soliter kaca atau pakai yang toples bisa. Kemudian teman-teman isi airnya bisa menggunakan air isi ulang, bisa juga menggunakan air hujan dan air sumur teman-teman, dan tanpa menggunakan garam ya. Kalau artemia kan pakai garam, kemudian menggunakan aerator ya. Kalau fire shrimp ini nggak perlu menggunakan aerator dan garam ikan. Nah, penetasan fire shrimp ini biasanya memakan waktu antara dari mulai 6 jam dia udah ada yang netes teman-teman. Kemudian sampai dengan yang saya coba sudah pernah itu selama 1 minggu tuh dia masih ada yang menetas teman-teman. Makanya cara yang ini tuh saya menggunakan 2 soliter. Nah, 1 soliter untuk menetaskan, 1 soliter lagi saya siapkan untuk yang sudah menetas. Nanti saya akan ambil menggunakan pipet ya. Kemudian saya pindahkan ke soliter yang kedua ini teman-teman untuk pembesarannya. Itu cara yang pertama teman-teman. Nah, itu jika teman-teman ingin membesarkan ya, bukan untuk pakan ya. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa menyiapkan soliter yang agak luas ya, soliter. Kemudian teman-teman kasih itu pasir Malang atau pasir silika, pokoknya pasir apa aja ya, di situ dimasukin. Kemudian teman-teman langsung tabur telur itu di dasar, di permukaan airnya, diaduk ya, diratain. Nanti dia akan menetas tuh teman-teman. Mulai dari di 6 jam pertama dia akan menetas. Nah, di situ teman-teman nggak perlu pindahin sampai itu menetas semua ya. Jadi jika nanti ada yang menetas di 6 jam, teman-teman biarin dulu, nanti di 2 hari baru teman-teman bisa kasih makan pakai bisa menggunakan spirulina, air hijau, bisa juga bisa menggunakan ragi roti, susu bubuk. Pokoknya banyak deh teman-teman pakannya, asal jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kenapa saya suruh pakai pasir Malang atau pasir silika? Karena di sini kan saya kasih tahu itu cara membesarkan langsung di tempat penetasan ya teman-teman, sampai dengan besar. Nanti di usianya 1 bulan biasanya itu fire shrimp sudah ada yang membawa telur, dan betinanya itu akan membuang telur biasanya teman-teman. Nah, biarin nanti betinanya membuang telur di dalam air yang di pasirnya itu teman-teman, dibiarkan aja. Nah, saat sudah besar 1 bulan tuh kan bisa untuk pakan ya, teman-teman bisa memberikan untuk ikannya si fire shrimp ini sebelum usianya 3 bulan. Soalnya 3 bulan biasanya mati, beda sama artemia ya. Artemia salina itu biasanya di 6 bulan dia usianya ya. Kalau fire shrimp ini 3 bulan teman-teman. Bisa juga teman-teman saat di usianya 2 bulan, 2 bulan setengah, kasihin aja ke ikan. Nah, berarti nanti habis dong bang? Enggak bakal habis teman-teman. Nanti jika di soliter sudah habis nih ya, udah besar dan habis dibuat pakan sama teman-teman buat ikan hiasnya di rumah, itu yang di akuarium
teman-teman keringkan airnya, keringkan ya sampai benar-benar kering. Itu yang masih basah bisa teman-teman serap pakai kanebo ya, diserap airnya, kemudian biarkan beberapa hari ya sampai benar-benar itu pasirnya kering. Nah, setelah pasirnya kering, teman-teman bisa memasukkan air baru. Bisa ya saya bilang tadi bisa menggunakan air isi ulang, air hujan atau air sumur ya. Bisa teman-teman isi kembali. Nanti di 6 jam pertama akan ada yang netes lagi teman-teman. Nah, itu enaknya membudidaya si fire shrimp ini. Jadi continue gitu ya, nggak akan habis gitu. Ini cara yang kedua. Dan sebelum saya masuk ke cara yang ketiga, nanti di akhir acara nih saya mau bagi-bagi giveaway ini buat teman-teman. Saya mau kasih teman-teman telur fire shrimp ya teman-teman. Saya mau kasih teman-teman ini nanti ya telur fire shrimp ada yang isi 2 kapsul, ada juga nanti yang isi 1 kapsul ya. 1 kapsul ini berikut pipet juga nanti, dan juga plus pakannya nanti saya kasih teman-teman. Saya akan kasih pakannya nih, biar teman-teman bisa ikut cobain juga ya di rumah, bisa coba-coba budidaya pakan di rumah ya. Dan ini untuk fire shrimp saya bekerja sama Pondok Dapnya ya. Pondok Dapnya teman-teman bisa lihat di sini dari Pondok Dapnya. Nah, kalau teman-teman butuh nih ya, butuh banyak mau membudidayakan telur ini, teman-teman bisa kunjungi ke Tokopedia-nya Pondok Dapnya. Nama Tokopedia-nya Pondok Dapnya teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat-lihat ya fire shrimp dan juga telur-telurnya, karena dia peternak ya, peternak besarnya. Teman-teman bisa belanja tuh untuk telur ini di tempatnya yang punya Pondok Dapnya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini menurut saya ini cara untuk memberi makan burayak ya teman-teman. Jadi di cara penetasan yang ketiga ini kita tidak membesarkan si fire shrimp, tapi untuk pakan si burayak. Jadi setelah burayak menetas ya, burayak yang menetas, nanti teman-teman bisa pindahkan ya. Biasanya kan kalau burayak cupang tuh usia 4 hari ya, 4 hari itu dipindah ke tempat baru yang lebih luas ya. Nah, di situ teman-teman bisa langsung di hari keempatnya itu pas di hari keempatnya itu teman-teman bisa taburin ya telurnya nih. Telurnya teman-teman taburin di air yang kolam yang pembasaran baru itu yang buat burayak. Nah, setelah itu biarkan nanti di hari kelima atau di 6 jam kemudian nanti akan ada yang netes kecil-kecil teman-teman. Kecil-kecil itu bisa buat pakan si burayaknya tuh, dan seterusnya itu bisa sampai seminggu dia akan ada yang menetas. Jadi teman-teman gak perlu kasih makan burayaknya pakai apa-apa lagi, cukup taburin aja tuh telurnya di permukaan air tempat pembesaran ikan cupangnya teman-teman. Nanti akan ada yang menetas dan dimakan. Karena apa? Karena untuk fire shrimp yang baru menetas ini bentuknya itu di 6 jam itu lebih kecil daripada bentuk artemia yang baru menetas teman-teman. Ya, lebih kecil. Tapi kalau sudah di 2 harinya ya, di 2 harinya itu kebalap si artemianya, lebih besar si fire shrimp ya nantinya gitu ya. Emang seperti itu yang saya perhatikan ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk artemia itu kan besar itu di usianya 45 hari dia baru bisa besar ya, dan besarnya juga nggak seberapa, paling cuman 5 mili ya, 5 mili lah paling besar. Nah, kalau fire shrimp ini di usianya 4 hari itu bisa 5 mili teman-teman. Kemudian di usianya 1 minggu itu bisa hampir 1 cm
Nah, di usianya sebulan bisa 1 cm lebih, bahkan bisa sampai dengan 2,5 cm teman-teman gitu. Nah, oke, jadi itu 3 tahap atau 3 cara yang saya berikan untuk menetapkan fire trim, menggunakan fire trimnya untuk di budidaya atau untuk pakan burayak bisa ya teman-teman ya. Dan seperti tadi saya udah bilang ya, saya mau bagi-bagi giveaway, mau bagi-bagi telur fire trim buat teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman? Langsung aja kunjungin di deskripsi video ini teman-teman, langsung aja, karena saya nanti setiap bulannya akan mengeluarkan 10 giveaway ya, 10 telur, 10 kapsul untuk teman-teman yang untuk teman-teman subscriber atau yang baru berkunjung kemari. Saya kasih tetap, tapi hanya terbatas ya, sebulan itu 10. Nanti saya mau lihat perkembangannya, kalau 10 ini cepet habis, besok saya akan tambahkan lagi untuk giveaway-nya ya. Jumlahnya akan saya tambahkan lagi. Dan gimana caranya untuk mendapatkan telur fire trim ini beserta pakannya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman gak ketinggalan informasi yang akan saya berikan kembali nanti di video selanjutnya. Nyalain loncengnya juga, jangan lupa. Oh iya, jangan lupa ya juga kunjungin Tokopedia-nya Daphnia, Pondok Daphnia ya teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa mendapatkan fire trim yang oke banget ya, pokoknya udah kebukti deh kalau dia. Nah, oke teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di ronde selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.